السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat yang ke-165 dan 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu id yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adab id tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijin minan nar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka lebih cintanya kepada Allah. Kalau saja mereka yang zalim itu melihat azab, ketika mereka melihat azab, mereka akan tahu bahwa segala kekuatan hanya milik Allah seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah maha keras
azabnya. Dan ingatlah nanti ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Dan ketika mereka melihat azab dan terputus sebab-sebab, akan berkata orang-orang yang mengikuti, kalau saja kami bisa mengulangi kehidupan, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang menjadi kekecewaan dan penyesalan atas mereka, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, "Wa ma ahsana ittisal hadhihi al-ayah bima qablaha." Duhai bagusnya, duhai indahnya hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat ayat-ayat sebelumnya? Ketika kita membaca dan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون." Masih ingat bahwa Allah menyatakan dalam ayat yang sebelumnya, sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi, perbedaan dan pergiliran siang dan malam, dan apa yang melaju di atas lautan dari kapal-kapal, dan juga apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu air, yang dengan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah hidupkan bumi yang tadinya mati, dan juga yang Allah tebarkan binatang-binatang melata di atasnya. Demikian pula angin yang Allah tiupkan, demikian pula awan yang sudah diatur oleh Allah perjalanannya di antara langit dengan bumi. Semua itu, kata Allah, merupakan ayat, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yaqilun, bagi mereka-mereka yang berakal. Orang yang berakal akan menyimpulkan dengan semua itu tadi, dengan melihat apa yang ada di langit dan di bumi, dengan melihat semua yang Allah sebutkan, pergiliran malam dan siang, diturunkannya air, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, diciptakannya binatang-binatang yang melata, yang semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan yang lebih penting dari itu semua, membuktikan bahwa Allah lah yang pantas diibadahi satu-satunya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Tetapi kata Allah, ada sebagian manusia yang mengambil dan menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Lihat masuknya ayat ini setelah ayat itu, sangat bagus sekali. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ma ahsana ittisalu hadhil ayah bima qablaha." Sungguh betapa bagusnya hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Setelah menyatakan bahwa semua apa yang Allah ciptakan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, dan tanda-tanda bukti-bukti bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ternyata kata Allah, wa minan nas, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Maka terlihatlah betapa keterlaluan, betapa kurang ajarnya mereka
yang sudah melihat sekian banyak bukti-bukti yang Allah ciptakan, yang membuktikan kekuasaan Allah, keesaan Allah, yang membuktikan bahwa Allah lah yang sangat pantas untuk diibadahi, tidak lain. Ternyata di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah, yang mencintainya seperti mencintai Allah, yang beribadah kepadanya seperti beribadah kepada Allah. Qala, kata Syekh Sa'd rahimahullah, fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillataha al-qati'ah wa barahinaha as-sati'ah al-musilah ila ilmi al-yaqin al-muzila likulli syak, dzakara huna wa minan nasi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan keesaannya di ayat yang sebelumnya, wa adillataha al-qati'ah, dan menjelaskan bukti-buktinya yang qat'i, yang sangat tegas, wa barahinaha as-sati'ah, dan juga menyebutkan tanda-tandanya, bukti-buktinya yang sangat gamblang, yang membawa seseorang pada ilmal yaqin, yang membawa seseorang pada ilmu yang meyakinkan, al-muzila likulli syak, yang menghilangkan segala macam keraguan. Ternyata setelah ada kejelasan, setelah sekian banyak bukti, wa minan nasi may yattakhidhu, ada di antara manusia yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma hadzal bayanit tam, setelah penjelasan yang sempurna ini, may yattakhidhu minal makhluqin andada, ternyata ada orang yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Ainu dhara'a wa muthala. Makna andad adalah nudhara, bentuk jamak dari nadhir, yang artinya yang sepadan. Wa muthala, bentuk jamak dari masil, yang maknanya yang semisal. Menjadikan bagi Allah makhluk-makhluk dan dianggap sebagai semisal bagi Allah, dianggap tandingan, dianggap sepadan dengan Allah. Yusawihim fillahi bil ibadati wal mahabbah, menyamakan mereka dengan Allah dalam masalah ibadah, menyamakan dengan Allah dalam masalah mahabbah, dalam masalah kecintaan, wa ta'zim, dalam masalah pengagungan, wa ta'ah, dalam masalah ketaatan. Disamakan dengan Allah, mentaati mereka seperti mentaati Allah, mengagungkan mereka seperti mengagungkan Allah, mencintai mereka seperti mencintai Allah, menghambakan diri kepada mereka seperti menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada mereka seperti beribadah kepada Allah. Ini khonidun a'azakumullah. Setelah membaca ayat sebelumnya kemudian membaca ayat ini, tergambar betapa keterlaluannya mereka musyrikin. Betapa mereka ini terlalu jahat sekali. Zalim yang sangat zalim. Allah sudah buktikan dengan sekian banyak bukti pada alam semesta ini. Sederhana. Tinggal kau lihat langit dan bumi. Kau lihat pergiliran siang dan malam. Tinggal kau lihat apa yang Allah ciptakan ini. Mungkinkah diciptakan oleh dua Tuhan? Tidak mungkin. Kalau saja ada dua Tuhan di alam ini, akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kehancuran. Wa man kana bihadhil halah ba'da iqamatil hujjah wa bayan at-tauhid ulima annahu mu'anid lillahi ta'ala. Maka siapa yang keadaannya seperti itu, menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah dan menyamakannya dalam ibadah, setelah tegaknya hujjah, setelah jelasnya bukti-bukti, setelah diterangkan keesaan Allah,
maka diketahui bahwa orang ini memang benar-benar mu'anid, penentang Allah, musyaqin lahu, yang benar-benar menentang Allah subhanahu wa ta'ala, atau mu'ridun an tadabburi ayatih, atau paling sedikit mereka adalah orang yang tidak mau bertadabbur. Tidak mau bertadabbur, mempelajari semua yang Allah ciptakan ini. Yang kalau dipelajari semua yang Allah ciptakan ini, niscaya akan mendapatkan kesimpulan. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yang maha pencipta, enggak ada pencipta lain selain dia. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir. Yang kesimpulan akhirnya berarti dialah Allah yang maha memiliki, yang maha menciptakan, yang maha kuasa. Dialah yang pantas satu-satunya untuk diibadahi. Kalau mau bertadabbur, sayangnya sebagian besar mereka tidak mau bertadabbur, memandang keindahan alam yang Allah ciptakan, sama sekali tidak terpikir olehnya. Betapa tingginya Sang Pencipta, betapa mulianya, betapa alimnya Sang Pencipta, betapa kuasanya Sang Pencipta. Enggak ke sana larinya. Tapi yang mereka pikirkan hanya betapa nikmatnya kita duduk di taman ini. Kemudian bermaksiat, kemudian berzina, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Maka mesti setiap mereka melihat keindahan alam, lihat apa yang mereka perbuat. Bukan tadabbur. Yang mereka perbuat adalah kemudian mereka datangkan berbagai macam biduan dan biduanita. Mereka datangkan panggung-panggung gembira. Mereka bikin segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa kok di sana? Karena alamnya indah. Alamnya indah, kenapa gak terpikir betapa kuasanya Sang Pencipta, betapa mulianya, betapa Arhamar Rahimin yang menciptakan alam ini untuk kita. Kenapa gak bersyukur pada Allah dan kemudian beribadah kepada Allah dan menyimpulkan dengan kesimpulan tadi, la ilaha illallah, gak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini keanehannya. Mereka tidak bertadabbur, tapi justru mereka bermaksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Musyaqin lahu, mu'anid lahu, wa mu'ridun anin tadabbur. Mu'rid an tadabburil ayat. Wa tafakkur fi makhlukatih. Tidak mau berfikir tentang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kata Syekh Sa'di, maka falaisa lahu adna udhrin, maka tidak ada bagi mereka sedikit pun udzur. Enggak ada alasan. Bal qad haqqat alaihi kalimatul adab. Bahkan sangat pantas mereka untuk diazab. Wa haula'i alladziina yattakhiduna al-andada ma'allah la yusawwunahum billahi fil khalqi wal rizqi wat tadabburi aw at tadbiri. Innama yusawwunahum bihi fil ibadah. Dan mereka tadi menyamakan makhluk-makhluk dengan Allah bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah memberi rizki, bukan dalam masalah pengaturan. Mereka tahu, fitrah mereka tahu kalau pencipta adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, yang memberi rezekinya adalah Allah. Tetapi mereka yusawwunahum billahi fil ibadah. Tetapi mereka menyamakan makhluk-makhluk tadi dengan Allah dalam masalah peribadatan, dalam masalah ibadah. Ya'budunahum, seperti beribadah pada Allah, menyembahnya seperti menyembah Allah, menghambakan diri kepadanya seperti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbudak dirinya dengan makhluk seperti memperbudak diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penyamaannya. Alasan mereka liyuqarribuhum ilai,
agar mendekatkan diri kepada Allah katanya. Alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata musyrikin, kami enggak menyembah mereka. Kami hanya mendekatkan diri pada mereka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan peribadatan pada benda-benda ini, pada berhala-berhala ini agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Benda-benda ini hanya sebagai perantara kepada Allah. Alasan yang tertolak. Alasannya nggak bisa diterima. Disuruh beribadah pada Allah, beribadah pada yang lain. Disuruh untuk menyembah Allah, menyembah yang lain. Maka alasan itu tidak bisa diterima. Dan perhatikan ayat ini. Allah katakan dengan kalimat ittakhadhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Perhatikan kalimat yattakhidhu. Apa maknanya yattakhidhu? Menjadikan. Artinya menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Kalimat yattakhidhu dari kata ittakhadha yattakhidhu ini dalil ala annahu laisa lillahi niddun. Dalilnya menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki mathil wala nadhir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah, enggak ada yang seimbang dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Tetapi mereka menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dijadikan sebagai tandingan. Padahal itu bukan tandingan sama sekali. Dijadikan sebagai nid. Dijadikan sebagai mathil. Padahal Allah tidak memiliki permisalan. Dan benda tadi tidak sebanding sama sekali dengan Allah. Sedikit pun. Kaum muslim yang saya hormati. Lihatlah para ulama. Para ahli tafsir. Satu kalimat, satu lafaz, satu fi'il, ittakhadha. Sudah bisa diambil kesimpulan. Berarti makna kalimat ini bahwa Allah tidak memiliki tandingan, tetapi mereka menjadikan makhluk-makhluk yang bukan tandingan sebagai tandingan. Itu mana ittakhadha. Dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, dijadikan sebagai mazil. Keterlaluan. Qala dikatakan oleh Syekh, wa innamal musyrikuuna ja'alu ba'dal makhluqati andadan. Hanya saja kaum musyrikin menjadikan beberapa makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dan itu dari sisi tasmiyatan mujarradah. Hanya tasmiyatan mujarradah, hanya penamaan murni. Hanya penamaan saja. Ini Tuhan kecil, itu Tuhan besar. Disebut Tuhan oleh mereka. Atau ini Allat dari kata ilah. Atau ini Uzza dari kata aziz. Atau ini Lat dari kata ilah. Atau ini adalah kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan. Mereka menamakan berhalanya dengan nama Allah. Dengan nama ilah, dengan nama aziz, dengan nama semua itu mereka ganti dengan muannas. Aziz menjadi Uzza. Kemudian ilah menjadi Lata. Kemudian Manan menjadi Manat. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini semua tasmiyatan. Hanya penamaan murni, tidak mengandung makna hakiki di dalamnya dan tidak terwujud secara bukti nyata. Tidak ada. Kalau menamakan mudah. Mereka menamakan pohon sebagai Tuhan, ilah. Mereka namakan benda sebagai ilah, mudah. Tapi apakah benar-benar ilah? Al-ma'bud bihaq? Tidak. Dia bukan ilah
dan tidak berhak diibadahi. Dia bukan pencipta dan dia bukan ma'bud haqqan, tetapi dinamakan. Adapun tasmiyah mujarradah adalah lafdhan farighan, lafaz kosong, ucapan kosong, tidak bermakna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul." Kata Allah, mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Katakan, sammuhum. Mereka hanya menamakan. Apakah kalian akan memberitahu Allah dengan sesuatu yang Allah tidak tahu di muka bumi? Apakah kalian akan memberitahu Allah bizahirin minal qaul, dengan ucapan-ucapan zahir? Ini ilah, zahirnya. Nyatanya bukan ilah. Ini aziz atau uzza, nyatanya bukan aziz sama sekali. Zahirul qaul, hanya zahir ucapan saja. Atau ayat yang seperti itu Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kata Allah, itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama mereka. Kalian yang beri nama dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti. Allah tidak menurunkan dalil-dalil. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann. Dhann, prasangka. Dan yang namanya dhann la yughni minal haqqi syai'a. Dhann tidak akan membawa kebenaran sedikit pun. Mereka hanya mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Dhann dan hawa, prasangka dan hawa nafsu. Itu dalil mereka. Kenapa kalian katakan ini Tuhan? Kenapakah kalian katakan ini Lata, Uzza dan Manat? Apa alasannya? Apa dalilnya? Apa buktinya? Tidak punya jawaban. Karena mereka tidak mengikuti kecuali dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri ataupun hawa nafsu mereka sendiri. Pokoknya saya mau namakan begini, bagaimana? Terserah saya. Itu mereka. Fal makhluqu laisa niddan lillah. Yang pasti makhluk bukan tandingan bagi Allah dan tidak sebanding dengan Allah. Karena Allah pencipta, sedangkan yang lain selain Allah diciptakan. Adapun Allah Ar-Rabbur Raziq, Maha memberi rizki, sedangkan yang lain semuanya diberi oleh Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, sedangkan antum al-fuqara. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan siapapun. Tetapi seluruhnya selain Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan Allah dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ila Allah. Wa huwal kamil min kullil wujuh. Dialah Allah yang maha sempurna dari segala sisinya. Sedangkan al-abid, sedangkan para hamba semuanya naqisun, semuanya berkurang atau tidak sempurna. Pandangan makhluk, pandangan yang terbatas. Pendengaran makhluk, pendengaran yang terbatas. Kemampuan makhluk, kemampuan yang terbatas. Serba naqis, serba berkurang. Pandangan agak jauh sedikit sudah kabur. Sudah tidak jelas. Pendengaran begitu perlahan sedikit tidak terdengar. Apalagi yang bisikan-bisikan hati. Tidak bisa didengar oleh makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un alim. Maha mendengar seluruh suara dan bisikan-bisikan hati sekalipun. Maha melihat segala sesuatu dimanapun dia berada. Allah maha tahu. Maha melihat.
Dialah Allah yang nafi' ad-dar, yang memberikan manfaat dan